Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدُ مَفْعُولًا صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzoliminya dan tidak membiarkannya dizolimi. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya, tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh waktu, dan tidak terbatas oleh kondisi. Mereka semua tetap saudara kita, semuslim dan seiman. Maka di awal khutbah ini, di awal pidato ini dan pesan singkat ini, saya menyampaikan bahwa saudara-saudara kita yang berada di Palestina membutuhkan dukungan kita semua. Tidak terlepas dari dukungan zahir dan batin, kita harus menyatukan hati kita, menyatukan pemikiran kita, menyatukan dukungan kita, tekad kita bahwa mereka adalah saudara-saudara kita dan mereka patut dan layak untuk didukung. Mari sama-sama kita satukan suara, kita satukan dukungan, kita satukan doa, kita satukan pemikiran untuk membela saudara-saudara kita yang berada di Palestina itu. Kita basmi, kita hantam narasi-narasi media barat dan media-media Yahudi yang mengatakan bahwa perlawanan rakyat Palestina itu adalah sebuah teroris. Bukankah kita Indonesia dahulu kala ketika Belanda dan Jepang menjajah negeri ini melakukan perlawanan? Maka kondisi itulah yang dialami oleh mereka, masyarakat dan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Bahkan saat ini Zionis telah melancarkan genosida dan kejahatan perang lainnya yang tidak boleh dilakukan, yaitu seperti bom fosfor putih. Jika saat ini kita tidak bisa membantu Palestina dengan berangkat langsung ke Gaza, maka kita bisa melakukan apapun yang kita mampu. Apa yang Allah telah berikan kepada kita, sebaiknya kita pergunakan dengan baik-baik. Kita pergunakan untuk membantu saudara kita. Ketika kita diberi fasilitas kelebihan harta, maka gunakan harta itu untuk melakukan donasi, untuk melakukan pengembangan-pengembangan lainnya yang bisa membantu saudara kita. Karena saat ini mereka sedang mengalami kesulitan, diserang sana sini, dibombardir dan sebagainya macamnya. Maka ketika kita diberikan kelebihan harta, dukung mereka dengan harta kita. Ketika kita diberi kelebihan Allah tenaga kita, maka dukung mereka dengan kita menjadi relawan kesehatan atau relawan logistik yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk mereka nantinya. Jika kita memiliki kelebihan ilmu, maka gunakan ilmu kita untuk melakukan diplomasi ke berbagai negara, untuk mengajak semua negara bersatu padu bahwa Zionis saat ini telah melakukan penjajahan, telah melakukan kejahatan perang, telah melakukan kekejian kepada warga Palestina. Lakukan diplomasi sampai ke arah meja bundar PBB untuk menyebutkan bahwa Zionis saat ini sudah bukan lagi melakukan pembelaan diri terhadap perlawanan tentara Hamas, melainkan adalah pembantaian warga Palestina.
An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya lebih dari apa yang dia cintai. Hadis ini mengabarkan kepada kita, apakah kita masih beriman, mengingatkan kepada kita ketika saudara-saudara kita yang di sana sedang tercerai-berai oleh keluarganya, sedang dibombardir dan sedang dibantai habis-habisan, tapi kita di sini tidak memperhatikan mereka. Kita di sini tidak ada rasa iba, tidak ada rasa simpati dan empati untuk melakukan pertolongan, untuk melakukan donasi. Apakah kita masih ada ya? Apakah hati kita sekeras itu sampai-sampai rasa untuk membela rasa kemanusiaan kita terhadap warga Palestina tidak ada? Tidak ada dukungan terhadap kekerasan yang dilakukan, kejian yang dilakukan oleh para Zionis. Apakah pantas kita disebut seorang muslim ketika kita tertidur lelap sementara di Palestina sana setiap malam diwarnai dengan suara-suara bombardir, suara-suara pesawat jet? Apakah pantas kita disebut sebagai seorang muslim ketika saudara-saudara kita kelaparan sementara kita di sini makan dengan perut kenyang, bahkan setelah itu tidur dengan lelapnya? Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi beratus-ratus tahun sebelumnya berkata, bagaimana aku bisa tersenyum sementara Palestina dijajah? Demi Allah, aku malu untuk tersenyum sementara saudara-saudaraku dibantai dan disiksa di Palestina sana. Dr. Amal Khalifah sebagai pakar Masjidil Aqsa dan Kepalestinaan berkata, innallaha sayas'aluna fardan 'anil Masjidil Aqsa fahal a'dadta lihadzal su'al jawabu. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita satu persatu tentang Masjidil Aqsa. Maka apakah engkau sudah mempersiapkan jawaban atas pertanyaan itu? Mari kita sama-sama bertanya kepada diri kita, evaluasi diri kita. Apakah saat ini kita sudah melakukan pembelaan terhadap Palestina, melakukan dukungan terhadap Palestina bagi saudara-saudara kita semukmin se-Islam? Kalau belum, maka pertanyakan di mana hati kita, di mana iman kita. Apakah kita hanya beragama Islam, tapi hati kita belum menerapkan nilai-nilai Islam? Maka mulailah membela Palestina, memberikan dukungan dengan langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan. Ketika kita mempunyai kelebihan harta tadi, bantu. Ketika kita memiliki kelebihan tenaga, maka bantu. Ketika kita memiliki kelebihan ilmu, maka bantu. Jangan hanya berdiam diri saja, menunggu orang lain atau menunggu takdir Allah berjalan. Justru kita harus ikut. Karena ketika nanti sudah ditanya sama Allah Subhanahu wa taala tentang Masjidil Aqsa, apa yang mau kita akan jawab? Maka langkah-langkah kecil yang harus kita lakukan saat ini perlu untuk membantu mereka. Mulai dari membanjiri media sosial dengan postingan pro Palestina, dengan membanjiri postingan bahwa Zionis saat ini adalah melakukan penjajahan, melakukan kejahatan perang, dan melakukan hal-hal yang benar-benar disebut penjajah. Mulailah dengan melakukan DM Instagram dan komentar-komentar di akun-akun Zionis, di akun tentara-tentaranya, hingga nantinya mereka tidak akan bisa fokus dalam peperangan, hingga nantinya mereka tidak akan bisa tidur tenang karena banyaknya banjiran komentar dan DM Instagram yang masuk kepadanya, yang akhirnya mereka terkena mental atau sakit mental mereka sebab hujatan-hujatan yang itu mendukung Palestina, dan hujatan itu hantam langsung ke hati mereka hingga mereka tidak berdaya. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, tentunya sangat banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.